Muhammad Alam Zaid, kameranya. Ini takut nih. Sumpah nggak dipanggil. Allah. Faradila. Ratwa Fatin. Langsung saja saya mulai ya. Masih 55. Belum. Oh. Langsung saja saya mulai ya. Ini sudah berdoa apa belum? Silakan ketuanya memimpin doa teman-temannya. Ketuanya 12-1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita hari ini belajar melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Coba minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar nggak tadi malam? Belajar. Materinya Hari akhir, kan Miss. hari akhir? Minggu lalu hari akhir? Iya, Miss. Kok bisa ada akhir sih? Belum. Yang lainnya benar nggak minggu lalu hari akhir apa? Tentang apa yang dipelajari? Tentang kodok dan kodar, Miss. Ya, tentang kodok dan kodar. Apa aja yang dipelajari dari kodok dan kodar yang minggu lalu? Pengertian. Coba saya panggil namanya ya. Ditasha Maharani. Coba minggu lalu belajar tentang apa? Dari materi kodok dan kodar. Makna iman kepada qada dan qadar, hakikat qada dan qadar, meyakini qada dan qadar, dan hikmah iman kepada qada dan qadar. Ya, macam-macam kodok dan kodar, macam-macam takdir sudah dijelaskan kan minggu lalu? Coba takdir itu ada berapa macamnya? 2. Ya, apa aja Mbak Cynthia? Takdir mu'alaf sama takdir mubrom. Ya, takdir mu'alaf sama takdir mubrom. Coba Juvelian, contohnya takdir mu'alaf apa? Dapat prestasi, Miss.
Ya, kepandaian. Coba kameranya agak ke bawah ya, biar wajahnya kelihatannya lebih banyak. Nggak kelihatan setengah tok. Terus coba Ulfa Indah, contoh dari takdirmu Bram apa? Kematian. Ya, boleh kematian. Jadi tadi malam udah belajar semuanya ya. Hari ini kita akan kuis seperti yang 12.1 udah pernah ya? Yang pakai kuisis itu. Bentar, saya bukakan. Kuis yang kodok dan kodar, Miss. Iya, kuis yang kodok dan kodar. Tapi pakai kuisis. Kayak yang 12.1 kan udah pernah ya kemarin. Ya udah. Silakan kalian boleh join pakai HP atau pakai laptop, tapi Zoom-nya jangan ditutup ya. Kameranya jangan dimatikan. Nih, kalian masuk ke Google, terus masukin ini joinmyquiz.com, terus kodenya ini. Nanti nggak usah pakai spasi ya, kodenya sama linknya ini nggak usah pakai spasi. Jadi saya jelaskan lagi ya cara mainnya. Mungkin yang kelas 12.2 belum tahu. Nanti akan ditampilkan pernyataan, ada 10 pernyataan, 10 soal. Nah, nanti kalian tinggal memilih benar atau salah. Jadi kalau kalimatnya itu benar, kalian pilih benar. Kalau kalimatnya itu salah, kalian pilih yang salah. Nah, nanti masing-masing soal itu ada waktu untuk memilih jawaban 20 detik. Jadi kalian harus segera memilih jawaban. Kalau udah 20 detik kalian nggak milih jawaban, nanti soalnya udah selesai, kalian nggak bisa milih jawaban. Bisa dipahami kan ya? Masih 42. Lima dua kurang berapa ini? Mati. Kurang 1. Siapa yang belum? Udah ya, kita mulai ya.
belum deh. Ya, sudah selesai. Yang pertama Arya, yang kedua Mainela, yang ketiga Cynthia. Nomor 5 ini banyak yang salah. Bagus-bagus semuanya. Berarti tadi malam udah pada belajar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Kemarin kan udah belajar tentang pengertian kodok dan kodar, terus macam-macam takdir. Sekarang kita belajar tentang sikap dan hikmah mengimani kodok dan kodar. Tapi sebelumnya saya mau share video. Silahkan disimak. Dan nanti saya mintai pendapatnya satu persatu ya. Jadi ini videonya tentang materi yang kita pelajari. Mengimani kodok dan kodar. Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikan dia selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia.
Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Coba saya pengen minta pendapatnya. Siapa yang mau kasih pendapat? Komentar. Hubungannya video yang ini dengan materi yang akan kita pelajari. Ikhtiar. Siapa yang mau kasih komentar? Apa mau saya tunjuk? Ikhtiar. Coba Fajar Rahman Afriansyah. Mana nih anaknya? Hai Miss. Ya, coba menurut sampean video tadi kaitannya dengan materi kita apa aja yang ada kaitannya dengan materi kita? Usaha untuk Koneksinya kurang ya kayaknya ini. Coba temannya yang lain ada yang mau kasih pendapat juga nggak? Yang lain. Coba Ahmad Zuhruf. Ya, gimana pendapatnya tentang video tadi sama materi kita kaitannya? Percaya untuk takdir itu akan bisa berubah, Mas. Ya, bisa. Gimana? Takdir bisa berubah, Mas. Takdir bisa dirubah. Terus yang di video tadi itu yang termasuk takdir yang bisa dirubah itu apa? Ekonomi. Mualak, Mas. Takdir mualak. Iya, takdir mu'alak. Terus yang di video tadi itu yang termasuk ke takdir mu'alak. Yang mana? Apanya yang termasuk ke takdir mu'alaknya tuh? Takdirnya bisa kuliah di luar negeri, Mas. Ya. Oke, terus coba yang lain. Siapa yang bisa nyebutin hikmahnya? Hikmah dari video tadi, nilai apa yang bisa kita ambil dari video tadi yang berkaitan dengan kodok dan kodar? Siapa yang mau kasih komentarnya, kasih pendapatnya? Selalu gigih untuk mendapatkan beasiswa. Ya, jadi tadi kan meskipun udah dapat beasiswa kan ya tadi pas S3-nya di Inggris, terus ternyata tidak bisa melanjutkan karena beasiswanya tidak mencukupi. Terus dia kan terus berusaha, tetap gigih cari beasiswa lagi untuk bisa melanjutkan pendidikannya tadi. Ya, bagus. Terus yang lain lagi, ada yang mau kasih tanggapan? Ketekunan belajarnya, Miss. Ketekunan belajarnya, ya bagus. Gimana ketekunan belajarnya? Dapat banyak prestasi dari dia belajar, Miss. Iya, jadi kalau belajarnya tekun, seperti yang contoh di video tadi ya,
tekun belajar, mau berusaha, terus juga semangat dalam berusaha, gigih. Jadi dia bisa berprestasi dan bisa sampai ke pendidikannya, sampai ke S3. Nah, terus kalau yang kita pelajari hari ini tentang sikap dan hikmah mengimani kodok dan kodar. Saya lampirkan PPT-nya. Bentar. Udah masuk ya? Jadi kita hari ini akan belajar tentang sikap dan hikmah mengimani kodok dan kodar. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu 4 sikap mengimani kodok dan kodar. Yang kedua, hikmah mengimani kodok dan kodar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 2 hal ini. Nah, yang pertama 4 sikap dalam mengimani kodok dan kodar. Kira-kira sikap apa aja yang harus ada dalam diri seorang yang mengimani kodok dan kodar? Sudah dapat modul dari gurunya masing-masing kan ya? Coba bisa dilihat di modulnya juga. 4 sikap dalam mengimani kodok dan kodar. Apa aja? Optimis, doa, ikhtiar, tawakal. Oke, optimis, doa, ikhtiar, dan tawakal. Nah, yang pertama sikap optimis. Optimis akan takdir terbaik Allah. Nah, ini maksudnya gimana? Optimis terhadap takdir terbaik Allah. Orang yang mengimani kodok dan kodar harus memiliki sikap optimis bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Jadi kita harus yakin, harus husnudzon, harus positive thinking bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk makhluknya. Ada yang mau kasih pendapat lagi? Sikap optimis itu maksudnya gimana dalam mengimani kodok dan kodar? Coba Nabila Ananda Putri. Jadi pertanyaannya apa? Jadi menurut Mbak Nabila, optimis dalam orang yang mengimani kodok dan kodar kan harus memiliki sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah. Nah, menurut pendapatnya Mbak Nabila itu gimana? Kenapa disuruh optimis? Percaya bahwa Allah memberikan takdir kepada setiap makhluknya. Nah, terus ada lagi? Jadi pada intinya sikap optimis itu yang dimaksudkan tuh optimis terhadap takdir terbaik Allah. Bisa dipahami kan ya? Sikap yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar artinya apa? Itu ada. Coba Mbak Naswa Fakhria, maksudnya ikhtiar dalam mengimani kodok dan kodar itu seperti apa? Nah, nih anaknya, Naswa Fakhria. Nggak hadir ya? Oh,
Naswa Fakhria, nggak bisa connect ya dia. Sudah coba yang lain. Zahro Nisa Kamila. Coba menurut Mbak Zahro gimana? Ikhtiar dalam mengimani kodok dan kodar itu maksudnya seperti apa? Usaha yang diimani sama doa. Baik, jadi ikhtiar itu kan pada intinya adalah usaha. Jadi kita diminta untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Karena kan ada itu ya pepatah dari Arab sana yang mengatakan manjada wajada. Pasti sering dengar kan ya? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Jadi dengan bersungguh-sungguh maka kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Seperti itu. Terus minggu lalu juga pernah surah pendapat ya di kelas 12.1. Kita segala sesuatunya kan sudah ditakdirkan, tapi kenapa kita masih diperintahkan untuk berikhtiar? Coba biar yang kelas 12.2 tahu, coba dijelaskan. Muhammad Alam Zahid. Coba. Muhammad Alam Zahid. Gimana? Kan segala sesuatunya kan sudah ditakdirkan, tapi kenapa manusia masih diperintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha? Mana nih anaknya? Apa mungkin temannya ada yang bisa jelaskan dari kelas 12.1? Kemarin kan kita sudah pernah bahas ini ya, kenapa segala sesuatunya sudah ditakdirkan tapi kita masih diperintahkan untuk berikhtiar. Kemarin nyimak apa enggak? Ayo. Karena Allah bilang manusia itu yang bisa melakukan sendiri. Gimana bisa diulangi yang lebih jelas? Karena di surat apa gitu Allah menyebutkan bahwa manusia itu yang bisa melakukan nasibnya sendiri. Ratusan. Ya boleh. Terus yang lainnya lagi? Kemarin kan ada banyak pendapatnya ya dari teman-temannya. Coba. Atau dari kelas 12.2 mau kasih pendapatnya sendiri. Kenapa kita masih diperintahkan untuk berikhtiar padahal segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Coba saya pengen tahu pendapatnya. Radwa Fatin mana ini? Gimana menurut Mbak Radwa ini? Radwa Fatin. Halo. Coba yang lain mau kasih pendapat juga. Mic-nya Radwa error mic. Oh, oke. Yang lain kalau gitu coba Farah Fitria. Mana nih Farah Fitria? Nggak bisa juga mic-nya.
Coba Muhammad Farhad Andi Pradana. Ya kalau menurut saya itu supaya kita sebagai manusia tuh nggak lupa sama Allah gitu, Miss. Ya, terus Ya sudah, Miss. nggak ada lagi. Alhamdulillah nggak ada lagi. Oke, jadi saya ulangi lagi ya biar yang lupa jadi ingat. Terus yang belum tahu bisa biar jadi tahu. Jadi minggu lalu kita juga sudah pernah bahas ini kan. Mungkin yang lainnya ada yang nggak nyatet, ada yang nggak fokus, ada yang nggak nyimak. Jadi kenapa manusia masih diperintahkan untuk berikhtiar padahal segala sesuatunya sudah ditakdirkan. Karena Allah kan menciptakan takdir kan ada dua macam, takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq artinya apa? Takdir yang mengikut sertakan peran manusia untuk berusaha. Nah di situ makanya kita diperintahkan untuk berikhtiar karena Allah itu memberikan peran kepada makhluknya untuk berusaha dalam hal takdir mu'alaq. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berikhtiar. Sikap yang ketiga yaitu doa. Jadi sikap yang kedua tadi kan ikhtiar. Ikhtiar itu kan merupakan usaha dalam hal jasmani kita. Nah kalau doa itu merupakan doa ikhtiar batin, ikhtiar dari rohani kita. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada Allah, beribadah, zikir, seperti itu. Terus yang selanjutnya tawakal. Sikap tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi tawakal itu kita menyerahkan hasil dari usaha kita, dari doa kita, dari apa yang kita usahakan itu kepada Allah. Tapi tawakal itu tidak boleh didahulukan ya. Jadi yang didahulukan itu optimis, doa, dan ikhtiar. Setelah itu baru kita boleh tawakal, boleh menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah mengimani qada dan qadar. Segala sesuatu kan pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, hikmah dari mengimani qada dan qadar yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Jadi kita harus meyakini bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya yang terjadi itu atas kehendak Allah. Baik untuk manusia, binatang, tumbuhan, bahkan alam semesta ini juga semua terjadi atas kehendak Allah. Seperti bencana alam, itu juga kita harus meyakini bahwa semua itu atas sunnatullah, terjadi atas sunnatullah. Yang kedua yaitu semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Jadi dengan mengimani qada dan qadar, kita kan jadi tahu bahwa kita itu diberikan peran untuk berusaha, untuk bisa mengubah takdir mu'alaq kita menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian maka kita jadi semakin termotivasi untuk berusaha, untuk mengejar cita-cita kita, untuk memperbaiki hal-hal yang termasuk dalam takdir mu'alaq pada diri kita. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi salah satu sikap yang ada dalam mengimani qada dan qadar itu kan tawakal. Tawakal artinya kan menyerahkan segala urusan kepada Allah, menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah. Nah, dengan mengimani qada dan qadar berarti kita kan memiliki sikap tawakal tersebut kan. Nah, dengan memiliki sikap tawakal, jiwa kita itu akan menjadi semakin kebal dalam menghadapi rintangan. Jadi ketika kita mengalami kegagalan dalam usaha kita akan bisa menerima dari kegagalan tersebut dengan lapang dada dan tidak berputus asa. Mungkin ada yang mau kasih hikmah yang lainnya? Waktunya sudah mau habis ya ini.
saya kasih tambahan 2 lagi ya. Selanjutnya meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jadi dengan mengimani qada dan qadar kita mendapatkan hikmah, yaitu semakin yakin bahwa doa itu memiliki peran, sangat berperan terhadap usaha kita. Yang terakhir, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Karena tadi kan kita diajarkan salah satu sikap dalam mengimani qada dan qadar itu kan optimisme yang pertama, optimis. Jadi kalau mengimani qada dan qadar sudah pasti kita memiliki sikap optimis tersebut. Nah, dengan optimis maka kita juga menjadi bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, jadi sudah itu saja ya materi kita hari ini. Karena waktunya sudah habis, mungkin ada yang mau tanya? Sudah paham semuanya ya berarti ya? Kalau gitu pembelajaran hari ini kita akhiri. Hari ini pertemuan terakhir kita ya, jadi saya mohon maaf jika selama belajar dengan saya dan dengan Mr. Gunawan apabila ada kurangnya, ada kesalahannya, kami mohon maaf, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dimaklumi, karena kami juga masih sama-sama belajar. Mungkin ada yang mau disampaikan di pertemuan terakhir kita hari ini? Sudah cukup? Baik, kita akhiri. Mungkin jika ada salah kata, salah pengucapan, atau materi yang mungkin sulit dipahami, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.